Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Sehat semua ya? Sudah menikmati makanan? Saya sudah. Ya, jadi semoga lapar lihat gambar ini ya. Semangkuk kacang merah. Ya, hari ini saya akan bicara tentang semangkuk kacang merah yang merusak masa depan. Kacang merah ini memiliki banyak kandungan gizi. Kacang merah ini baik dikonsumsi. Apalagi kalau sudah masaknya pakai B2, sudah itu kenikmatan yang tiada tara. Kacang merah ini punya banyak protein dan vitamin, sehingga dia baik untuk asupan gizi tubuh kita. Tapi tidak semua orang suka dengan kacang merah ini. Padahal kacang merah ini ada protein, ada karbo, ada serat, ada antioksidan, ada vitamin C, ada vitamin B, ada folat, ada kalium, magnesium, kalsium, fosfor, zat besi. Lengkaplah kacang merah ini. Jadi kalau dimasak dan dikonsumsi, saya pikir baik untuk kesehatan kita. Ada yang pernah masak kacang merah? Pernah? Bagaimana rasanya? Yang enak kacang merahnya atau B2-nya? Nah, jujur, yang enak kacang merahnya apa B2-nya? Wah, B2-nya. Ya, yang enak memang pelengkapnya itu ya, B2-nya itu. Dulu kami waktu di sekolah Alkitab, ini makanan yang selalu dinanti. Ya, kacang merah ini, sup kacang merah, ini masakan yang dinanti oleh siswa-siswi di sekolah Alkitab. Karena selalu ada, ya sedikit lah, irisan-irisan tipis-tipis, kulit yang ada dagingnya sedikit itu loh, itu yang bikin enak ya. Tapi dalam firman Tuhan kita akan lihat nanti bagaimana kacang merah ini merusak masa depan. Kacang merah ini menghancurkan planning atau rancangan yang semestinya dinikmati, rancangan yang semestinya indah, tetapi akhirnya rusak gara-gara kacang merah itu. Mari kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Kejadian 25 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tampilkan saja Peter itu ayat-ayatnya ya. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya itu kepadanya.
Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Ya, ini adalah kisah yang sejak di sekolah minggu sudah kita dengarlah. Kisah dua bersaudara kembar yang selalu bertolak-tolakan sejak di dalam kandungan. Terjadi persaingan antara satu dengan yang lainnya, di mana yang sulung pada akhirnya menolak atau memandang ringan hak kesulungan, bagian yang semestinya dia terima untuk masa depannya. Jika kita memperhatikan kisah ini, mungkin sekilas kita bisa berkata, mengapa Esau tidak berpikir panjang sebelum dia bertransaksi, mengadakan perjanjian dengan Yakub? Mengapa Esau tidak kemudian mengurungkan niatnya ketika Yakub berkata kepadanya, jualah terlebih dahulu hak kesulunganmu kepadaku. Mengapa Esau tidak kemudian dia mengurungkan keinginannya untuk menikmati kacang merah tersebut? Padahal jika kalau kita mau pikirkan dengan matang, seberapa sih lama kenikmatan makanan yang dinikmati oleh Esau saat itu? Seperti halnya kita makan paling lama 4 atau 5 jam kita sudah merasa lapar lagi. Apalagi kalau sudah punya pabrik gula, nggak sampai 5 jam, 1,5 jam gitu sudah harus produksi lagi, harus makan lagi. Paling-paling kalau kita menikmati makanan, ya rasanya sampai di pangkal lidah saja. Kalau saudara memasak, ya, ibu-ibu yang biasa memasak, karena ada ibu-ibu yang tidak biasa masak. Jadi ibu-ibu yang biasa masak, kalau ngicipi makanan, seberapa ngicipi makanan? Semangkok? Kalau ngicipi makanan paling sak pucuke irus jangan itu ya. Kurang asin, kurang manis, kurang pedas, kurang gurih, dan sebagainya. Atau kalau saudara melihat program MasterChef, lihat itu juri-juri MasterChef kalau ngicip makanan. 1 sendok masuk mulut, nggak langsung telan, kunyah sana kunyah sini, buang ke kanan, buang ke kiri, depan, belakang lagi, diputar lagi, terus untuk mencari cita rasa, untuk mengetahui kondimen-kondimen yang ada di sana. Sedikit saja diicip. Kalaupun sudah jadi, dimakan pun juga paling banter. Ya,
semangkok, sepiring. Bahkan mungkin kalau sudah selesai masak, mau makan alas-alasan, sudah kenyang. Saya pernah guyon sama penjual nasi goreng, karena setiap kali menggoreng, dia selalu nyicip satu gegem. Kurang asin, tambah garam lagi, dicip lagi. Nah, ini kalau semalam itu pesannya sampai 30 bungkus, nggak bersamaan ya, 30 bungkus, 4 atau 3, icip itu ya, warak dewe, makanya dia nggak makan, sudah kenyang. Sak kepel, terus. Tapi Esau ini begitu melihat kacang merah, melihat yang lagi kerembul-kerembul, keluar asap, bau sedap, hatinya terpikat. Indera penciumannya menggugah selera dan memikat hatinya. Sehingga akhirnya terjadilah transaksi dengan Yakub. Dan ini awal dari rusaknya rencana yang semestinya berlaku padanya untuk menikmati berkat hak kesulungan. Kalau kita memperhatikan dengan jeli, dengan seksama, mengapa kacang merah ini merusak masa depan Esau? Sebab ketika Esau datang kepada Ishak meminta supaya Ishak memberkatinya, ucapan berkat yang disampaikan oleh Ishak kepada Esau semua adalah hal-hal yang tidak enak. Ishak katakan, tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah yang gemuk. Akan ada banyak kesukaran, akan ada banyak kesulitan. Engkau akan hidup dari pedang, harus mempertahankan diri, harus berjuang sedemikian rupa. Engkau akan menjadi hamba adikmu, ditindas, ditekan. Sekalipun ada sedikit celah di ujung doa berkat Ishak kepada Esau. Apabila engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ini yang saya maksudkan dengan kacang merah yang merusak masa depan Esau. Mengapa kacang merah itu merusak masa depan Esau? Yang pertama, karena kacang merah ini adalah pemuas yang sementara. Ya 30 ketika Esau pulang dari padang, pulang dari berburu, dia merasa lelah. Dia melihat sesuatu yang bisa melegakan dirinya. Maka dia berkata kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Saya katakan tadi, orang makan paling 4-5 jam, dia akan lapar lagi. Siklus pencernaan kita seperti itu. Sup kacang merah yang dia lihat yang sedang dimasak Yakub, yang dia minta akan memuaskan dirinya sementara waktu. Akan memuaskan dirinya sesaat. Tetapi kepuasan sesaat itulah yang akhirnya merusak masa depannya. Bukankah juga banyak orang-orang percaya yang terjebak dengan
kacang merah tersebut. Untuk menuruti kepuasannya sesaat. Dia nggak pedulikan apa yang semestinya menjadi bagian kehidupannya sampai di masa depannya. Untuk menuruti kepuasan sesaat. Hidupnya rusak. Untuk menuruti hawa nafsunya. Dia jual diri, berselingkuh, cari pertolongan-pertolongan di luar Tuhan. Dan berpikir, nanti kan bisa diurus belakangan itu, hak kesulungan. Nanti bisa diurus nanti-nanti saja. Untuk memenuhi kepuasan yang sementara, Esau akhirnya kehilangan berkat-berkat yang semestinya menjadi bagian dalam kehidupannya. Untuk mengikuti keinginan hatinya, hasrat dirinya, untuk menghilangkan rasa lelahnya yang sementara sehabis berburu, sehabis ke padang. Dia menjual masa depannya untuk kepentingan sesaat. Berapa banyak orang yang sudah menukar masa depannya dengan kacang merah ini. Berapa banyak orang yang sudah menukar bahkan keselamatannya, hak kesulungannya dengan sesuatu yang memuaskan dirinya sementara waktu. Sehingga masa depannya yang semestinya, masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang abadi bersama dengan Tuhan, rancangan itu menjadi rusak gara-gara mau memuaskan keinginan yang sementara dan menukar hak tersebut, rencana tersebut dengan kacang merah yang memuaskan sementara waktu saja. Mengapa kacang merah ini merusak masa depan? Karena kacang merah itu hanya sebagai pemuas yang sementara. Yang kedua, kacang merah ini merusak masa depan karena kacang merah ini merusak pikiran yang benar. Kacang merah ini merusak pikiran yang benar. Cara pikir yang benar. Esau berkata, "Saud Esau, sebentar lagi aku mati. Apa gunanya hak kesulungan itu? Sebentar lagi aku mati. Apa gunanya hak kesulungan itu?" Sehingga dia bersumpah kepada Yakub dan menjual hak itu kepada Yakub. Kita mungkin berpikir betapa tidak bijaknya Esau. Betapa terlalu cepat memutuskan sesuatu. Hal yang sangat penting dalam kehidupannya. Bagaimana Esau menukar berkat
yang sangat indah, yang sangat baik, yang sangat luar biasa untuk sesuatu yang bersifat sementara. Cara berpikirnya sudah kacau gara-gara melihat kacang merah tersebut. Kalau kita mau jujur, bukankah juga banyak hal di dalam dunia ini yang menjadi seperti kacang merah di depan mata kita, sehingga kita nggak sabar untuk ambil dan mengabaikan berkat-berkat yang semestinya menjadi bagian kita. Bahkan kita memiliki pikiran yang sama seperti Esau. Sebentar lagi aku mati. Atau kita berpikir kapan lagi? Kalau tidak sekarang, Popok ada yang menawari. Popok ada mau kasih kesempatan untuk bisa menikmati dunia ini. Popok masih ada kasih kesempatan untuk menikmati segala sesuatu dalam dunia ini. Karena kacang merah itu awe-awe terus. Kayak yang di depan toko gini. Saya sering kali lihat di depan toko gini-gini tuh. Itu maksudnya apa kucing gini-gini? Awe-awe. Kalah kalau cuma kucing gini aja. Kalah yang di pinggir jalan yang gini-gini tuh. Yang balon besar itu tiap kliuk gitu. Kalah gede sekarang. Kucing kan kecil kan kalau di atas etalase toko biasanya. Gini. datang si tutuk gitu ya. Kalah sama yang balon gede yang ditiup kliuk. Kacang merah duniawi ini awe-awe manggil, ayo ini dinikmati. Kapan lagi bisa dapat kesempatan ini? Bahkan kita ada penawaran, ada kesempatan, ada waktu untuk hidup dalam rancangan Tuhan, untuk hidup menuruti kehendak Tuhan, untuk hidup mengikuti firman Tuhan. Kacang merah dunia ini awe-awe. Masih banyak waktu, masih ada kesempatan yang banyak. Besok saja. Gereja besok masih ada hari Minggu, masih ada hari Rebo. Masih ada kesempatan minggu depan, masih ada kesempatan bulan depan, masih ada kesempatan tahun depan. Ini mumpung sekarang ini, nggak ada lagi besok. Besok naik. Kayak iklannya properti. Khusus hari ini, diskon sekian persen, besok naik. Padahal besok beritanya sama lagi, khusus hari ini, diskon, besok naik. Besoknya kapan nggak tahu. Banyak orang-orang percaya yang hari-hari ini juga rusak cara berpikirnya gara-gara kacang merah yang ditawarkan oleh dunia. Ketika firman Tuhan datang kepadanya, mengingatkan kepadanya untuk setia kepada Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, untuk rajin datang ibadah kepada Tuhan, masih ada minggu depan. Masih ada Rabu depan, masih ada bulan depan, masih ada siaran ulang dari gereja, masih ada siaran online di media sosial. Kalau enggak sekarang tak kerjakan ini, enggak ada lagi kesempatannya ini. Kapan lagi? Waktu enggak akan berulang. Ya memang, waktu tidak akan berulang. Seperti halnya kesempatan kita datang kepada Tuhan, bisa jadi tidak berulang. Seringkali kita mengejar berkat-berkat sesaat dalam dunia ini, sehingga cara berpikir kita menjadi rusak.
mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan firman Tuhan hanya untuk mendapatkan kacang merah, kesenangan duniawi yang sesaat. Begitu cara pikirnya rusak, langsung dampaknya juga kepada masa depannya rusak. Ketika Esau berpikir, sebentar lagi aku mati, buat apa berkat itu? Dia langsung jual, dia langsung bersumpah dengan Yakub, wes PPN ambilin sana. Yang penting aku seneng sekarang, puas, kenyang. Besok pikirannya dirusakkan oleh semangkuk kacang merah. Kacang merah merusak masa depan. Yang ketiga, karena kacang merah itu menjadi kepuasan saat yang menghancurkan Esau. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, Kejadian 27, meraung-raunglah dia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Penyesalan yang datang terlambat. Penyesalan yang datang setelah tidak ada lagi berkat kesulungan jatuh kepadanya. Setelah hak kesulungan itu dijual, ya, Ishak sudah mulai tua. Ishak pesan kepada Esau, burulah binatang buruan di padang, masaklah. Aku sudah enggak lama lagi nih, kata Ishak. Aku mau memberkati engkau. Yang datang bukan Esau yang pertama. Yang datang adalah Yakub yang menjadi Esau. Pakai pakaian Esau. Pakai bulu di lengan dan di lehernya, supaya kalau bapaknya meraba, oh iya ini Esau. Karena ada perbedaan besar antara Esau dan Yakub. Yang satunya berbulu, yang satunya licin badannya. Baunya juga beda. Maka ketika Yakub mendekat, dicium oleh bapaknya baunya baju Esau. Kemudian Yakub berkata kepada Ishak berkata kepada Yakub, bau anakku ini adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Padahal Daud tidak pernah ke padang. Daud kerjanya di rumah masak senangannya. Yang suka berburu Esau. Maaf. Ya, yang suka berburu kan Esau. Yakub sukanya di rumah aja. Karena baju Esau dipakai, baunya bau padang, kata Ishak. Berkat yang semestinya jatuh ke tangan Esau, jatuh ke tangan Yakub. Kenapa? Karena kacang merah tadi. Kepuasan sesaat itu menghancurkan masa depan Esau. Seharusnya Esau yang terima berkat-berkat itu. Ya. Tapi semuanya menjadi hancur gara-gara mengejar kacang merah yang sesaat itu. Pada waktu Esau sadar sudah tidak lagi bisa. Pada waktu Esau sadar kesempatan itu sudah lewat. Dia nggak bisa tarik balik sumpahnya kepada Yakub, dia gak bisa tarik lagi berkat bapaknya kepada Yakub, dia gak bisa tarik lagi waktu untuk kembali.
dia menangis, dia meraung, tetapi sudah terlambat. Apakah hanya itu saja berkat yang ada padamu, Bapak? Akhirnya ya Ishak memberkati Esau, tetapi dengan sesuatu yang berbanding terbalik dengan berkat Yakub. Tempatmu jauh dari tanah yang gemuk, jauh dari embun dari langit di atas. Ada pada Yakub tadi, wah, daerahmu akan dilimpahi dengan embun dari langit, tanah-tanah yang gemuk di bumi, gandum dan anggur yang berlimpah, berkat yang baik semua. Tapi Esau, masa depannya rusak gara-gara kacang merah. Banyak orang yang kemudian tertarik dengan kacang merah ini, jual keselamatan, jual hak kesulungannya, jual masa depannya, jual Yesus untuk mencapai sementara waktu, bisa menikmati sesuatu yang fana dalam dunia ini. Mengikuti, menerima tawaran iblis. Iblis kan berkata, semua akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Jadi kalau mau pengen kaya, gak usah kerja, sembah aja iblis. Cepat kaya. Tapi habis itu ya nikmatilah penghukuman yang kekal. Oh, sekarang saya mau sembah iblis, nanti kalau sudah kaya saya tinggalkan iblis, datang lagi kepada Tuhan. Keburu mati. Ya. Sebab kalau sudah bicara tentang kekayaan, banyak pikiran yang bisa rusak. Rasanya seperti naruh joran pancing di depan ini, umpannya uang, tapi jorannya nempel di punggung. Ya. Kita ke depan, umpan itu terus lari juga ke depan, dia lari terus, nggak bisa kegapai. Itulah tipuan-tipuan kacang merah duniawi. Dan disetir oleh kuasa kegelapan dunia, dibawa terus sampai masuk ke jurang kebinasaan. Selesailah. Maka firman Tuhan katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Apa yang tidak bisa dibeli uang? Keselamatan. Maka Tuhan kasih gratis cuma-cuma. Tapi banyak orang yang menukar keselamatan itu dengan uang, dengan kacang merah. Hak kesulungan, menikmati berkat abadi, menikmati berkat yang luar biasa, ditukar dengan kacang merah. Tinggalkan Tuhan, bersekutu dengan kuasa kegelapan. Dan berpikir, kapan lagi kalau enggak sekarang? Si A sudah bisa begini, si B sudah bisa begitu, si C sudah bisa begitu. Ini mumpung ada kesempatan. Tuhan mengingatkan, jangan. Gampang Tuhan, nanti Tuhan tak kasih bagian. Kebablasan, remnya blong. Kacang merah yang ditawarkan dunia, kekayaan, posisi, kedudukan, status sosial, atau apapun itu yang menyebabkan kita
tinggalkan Tuhan membuat masa depan kita menjadi rusak. Padahal Tuhan sudah rancangkan bukan untuk kehidupan kita. Kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Itu sebab Dia janjikan di rumah Bapakku banyak tempat. Jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah. Tidak punya rumah di bumi, tidak apa-apa. Yang penting punya rumah di sorga. Karena di bumi ini sementara saja akan ditinggalkan. Yang kapan hari itu? Rumah seharga berapa? 1,4 M. Baru saja dibangun. Sebelahnya rongsor. Ikut kolab rumahnya. Pada waktu saya lihat berita itu, saya cuma bertanya, sudah serah terima belum ya? Yang saya tanyakan itu, sudah serah terima belum? Kalau belum serah terima kan yang rugi pemborongnya. Gitu loh maksud saya. Banyak orang yang menukarkan keselamatannya hanya untuk kesenangan sesaat dunia. Banyak orang yang tertarik dengan harumnya bau kacang merah dan mengabaikan dampak yang akan terjadi ketika dia jual keselamatannya. Dan berpikir seperti Esau tadi, kapan lagi? Aku hidup sementara saja. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Sehingga akhirnya hilanglah atau rusaklah masa depannya. Jangan jual masa depanmu demi semangkuk kacang merah. Jangan jual keselamatanmu demi kekayaan dunia. Jangan jual keselamatanmu hanya untuk memuaskan diri kita sesaat. Jangan jual rencana Tuhan untuk kehidupan kita dan menggantinya dengan rencana sendiri yang kemudian mendatangkan celaka. Mungkin kita berpikir ada celah. Nanti kalau sudah berhasil, aku akan datang kembali kepada Tuhan. Nanti kalau sudah kuat, aku akan datang lagi kepada Tuhan. Biasanya kalau sudah terjerat dengan kacang merah itu, terjerat dengan hal-hal duniawi, terjerat dengan kekayaan, terjerat dengan ego dan pemuasan diri sendiri, dia semakin terjerembab di dalamnya. Karena ikatan semakin kuat. Karena besok datang lagi, enggak ada lagi loh ini seperti ini. Besok datang lagi, enggak ada lagi loh seperti ini. Ketika jam-jam ibadah sudah ditentukan, waduh minggu depan aja, bulan depan aja, tahun depan aja. Ketika ada jam-jam untuk membaca firman Tuhan, oh nanti malam masih bisa. Nanti malam lewat besok pagi masih bisa, oh malamnya lagi, dan seterusnya. Akhirnya benar-benar tinggalkan Tuhan dan rusak masa depannya. Ingat, hidup kita sementara di dalam dunia ini. Setelah kehidupan kita dalam dunia ini masih ada kehidupan yang harus kita lalui. Dan hanya ada dua pilihannya. Sama-sama kekal. Cuma beda jurusan. Satu jurusan surga, yang satu jurusan neraka. Ketika kita jual masa depan kita
untuk semangkuk kacang merah duniawi, kita bisa kehilangan kesempatan untuk masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan jual masa depan kita demi semangkuk kacang merah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.